Perkenalkan, nama saya Demega. Saya dari kelas 2 SIC. Hari ini saya akan membuat video laporan framework pertemuan ke-11. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang PagiNet, Search, dan Filter. Yang pertama adalah bagian kategori pengaduan. Pertama-tama saya jelaskan PagiNet-nya dulu. Di kategori pengaduan ini, PagiNet-nya itu ada di query kategori pengaduan latest dan juga kategori ini. PagiNet 10 ini artinya menampilkan 10 data per halaman. Dan di bagian latestnya ini artinya urut data dari yang terbaru hingga yang terlama. Dan juga append request query ini artinya supaya parameter search dan filter ikut dibawa ke link PagiNet-nya nanti. Selanjutnya di bagian index.blade-nya, PagiNet itu berada di bagian ini. Ini supaya nomornya dibuat urut. Jadi tetap lanjut ke halaman selanjutnya. Halamannya itu tak urut. Selanjutnya ada di bagian ini, yang aspek sini. Aspek itu artinya untuk mengecek apakah data melebihi dari satu halaman. First item dan last item ini artinya menampilkan 1 sampai 10 dari berapa banyak data. Dan juga link sini untuk generate tombol PagiNet-nya. Selanjutnya adalah di bagian search. Di index.php ini bagian search-nya itu ada di bagian ini. Method get ini untuk search dan filter yang memakai query string di URL. Name search ini nama field yang dipakai di controller nanti. Dan value ini merupakan nilai search supaya nilai search tetap keisi setelah disubmit atau dia itu tidak hilang. Lalu di bagian controllernya di bagian controller itu search-nya ada di sini. Field search ini untuk mengecek apakah inputannya itu tidak kosong. Where name like search ini untuk mencari data kategori yang namanya mengandung teks yang kita cari. Selanjutnya adalah bagian filter. Di bagian filter ini, di bagian filter di index.blade.php itu berada di sini. Di select. Nah, dari sini sampai ke sini. Dan juga ini untuk bagian tombolnya. Nah, ini untuk bagian tombolnya.
Di controllernya itu berada di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian pengaduan. Nah, controller di bagian pengaduan di bagian controller itu di pagination-nya itu berada di sini. Sama seperti di kategori pengaduan tadi, PGNet 10 itu untuk supaya satu halaman itu maksimal ada 10 data pengaduan. Dan juga ini sama seperti kategori pengaduan yang tadi. Di .blad-nya itu di bagian ini. Di haspeknya tadi sama seperti yang di kategori tadi, ini untuk mengecek kalau memang mempunyai lebih dari satu halaman. First item, last itemnya ini untuk nunjukin rank data di halaman ini nanti. Dan juga link sini untuk generate tombol pagination-nya secara otomatis. Lalu untuk di bagian search, di controllernya itu di bagian search ada di bagian sini. Nah, if-nya ini untuk agar hanya dapat dijalankan jika input search-nya itu tidaklah kosong. Ini untuk nomor tiket, dan di sini itu untuk mencari berdasarkan kategorinya ini, nomor tiket, judul, warga, nama. Lalu di blad-nya itu ada di bagian sini. Bagian request search-nya ini supaya nilai pencarian tetap muncul di form saat user itu menekan filter atau pindah halaman. Lalu kita lanjut ke bagian filter. Di bagian controllernya itu berada di bagian sini. Yang pertama ada filter kategori dan juga filter status. Ini. Lalu di blad-nya juga ada drop down kategori. Itu di bagian sini. Dan juga pakai kategori list di bagian controllernya. Untuk drop down filternya. Dan juga di bagian indeksnya ini untuk tombol filter statusnya.
itu ada di bagian sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian penilaian layanan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian search-nya. Di controller ini, search-nya ada di bagian ini. Bagian field search ini, dia akan aktif saat inputan search itu tidaklah kosong. Lalu di warehouse ini ini karena kolom yang dicari berada di dalam tabel pengaduan, bukanlah di tabel penilaian. Lalu di bagian like ini untuk memungkinkan pencarian sebagian kata, jadi dia tidak harus presisi. Lalu di bagian view-nya ini view itu search itu berada di ada di bagian ini. Ini membuat nilai secara otomatis muncul kembali setelah disubmit. Lalu kita pergi ke bagian filternya. Di bagian controller itu, filter itu ada di bagian sini. Lalu di bagian blade-nya, filter itu ada di bagian sini. Lalu pagination-nya di bagian filter itu, pagination-nya di bagian controller itu ada di bagian sini. Ini untuk menampilkan 10 data per halaman. Dan juga append ini untuk memastikan search dan filter tidak hilang saat pindah halaman. Lalu di bagian indeksnya, pagination itu berada di bagian sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian tindak lanjut. Yang pertama adalah bagian search-nya. Bagian search di tindak lanjut ada di bagian sini. Inputnya bernama search, dan juga placeholder ini kita tuh bisa nyarinya apa, dari tiket, judul, petugas, aksi, dan value-nya agar ketika user udah menekan search, inputnya tetap keisi, jadi dia itu nggak ke reset. Lanjut, kita akan pergi ke bagian controllernya. Di bagian controllernya itu ada di bagian sini.
search ini cuman berjalan ketika inputan itu tidak kosong. Dan ini adalah logika yang dipakai. Lalu selanjutnya di bagian filter, di blade-nya, di bagian filter itu ada di bagian sini. Dan juga di bagian controllernya itu ada di bagian sini. Lalu pagination-nya di bagian sini. Berarti ini dia nampilin 10 data per halaman. Dan di blade-nya itu ada di bagian sini. Di bagian pagination-nya. Dan juga di bagian sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian user. Di bagian user ini, pagination di bagian controllernya itu ada di bagian sini. Dan juga ini. Lalu di blade-nya itu ada di bagian bawah sini. Merupakan bagian pagination-nya. Lalu di bagian search itu, di bagian controllernya ada di bagian sini untuk meng-search nama dan juga email. Dan ini merupakan logikanya. Lalu di bagian blade-nya di bagian blade, di bagian search itu ada di bagian sini. Lalu di controller kita ke bagian filter. Controller di bagian filter itu ada di bagian sini. Dan ini merupakan logikanya. Dan juga di blade itu ada di bagian sini. Lalu ini merupakan bagian tombolnya untuk tombol filter dan juga reset. Lalu ini merupakan bagian penomorannya supaya nomor urut tetap berlanjut ketika next halaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian warganya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian controllernya. Search-nya itu ada di bagian sini. Ini adalah bagian untuk search dan ini adalah logikanya. Lalu bagian filter ada bagian untuk filter jenis kelamin dan juga bagian agama. Lalu pagination-nya itu berada di bagian sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian blade-nya. Untuk bagian blade-nya ini, untuk input search-nya itu ada di bagian sini.
Lalu ada filter jenis kelamin di bagian sini. Lalu ini merupakan bagian untuk filter di bagian agamanya. Lalu ini merupakan tombol filter dan resetnya. Lalu ini adalah bagian agar nomornya urut saat net specs. Lalu pagination-nya ada di bagian paling bawah, di bagian sini.